aku Fuji, aku Cindy, aku Najwa, Dan saya Ahmad. kita bahas analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi tidak hanya menunjukkan ada atau tidaknya hubungan, tetapi juga memperlihatkan arah hubungan dan tingkat keeratan hubungan tersebut. Dalam statistika, koefisien korelasi populasi dilambangkan dengan huruf Yunani Rho atau Rho, sedangkan untuk sampel dilambangkan dengan R. Hal penting yang harus dipahami adalah korelasi hanya menunjukkan hubungan, bukan sebab akibat. Jadi jika dua variabel berkorelasi tinggi, belum tentu salah satunya menjadi penyebab variabel lainnya. Analisis korelasi memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel. Kedua, untuk mengukur seberapa kuat hubungan tersebut. Ketiga, untuk menentukan apakah hubungan bersifat positif atau negatif. Selain itu, korelasi juga sering digunakan sebagai dasar dalam analisis regresi dan proses prediksi. Dalam penelitian, korelasi membantu peneliti memahami pola hubungan antar data sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam analisis korelasi, terdapat 3 bentuk hubungan utama. Pertama, korelasi positif, yaitu hubungan searah. Jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Kedua, korelasi negatif, yaitu hubungan yang berlawanan arah. Ketika variabel X meningkat, maka variabel Y justru menurun. Ketiga, korelasi nol atau tidak ada hubungan, yaitu ketika perubahan suatu variabel tidak memengaruhi variabel lainnya. Koefisien korelasi merupakan ukuran numerik yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai +1. Jika nilai korelasi mendekati +1, maka hubungan bersifat positif dan sangat kuat. Jika mendekati -1, hubungan bersifat negatif dan sangat kuat. Sedangkan jika mendekati 0, berarti hubungan antar variabel sangat lemah, atau bahkan tidak ada hubungan. Koefisien korelasi. Untuk mempermudah interpretasi, nilai korelasi biasanya dikelompokkan berdasarkan tingkat keeratannya. Semakin besar nilai absolut korelasi, maka hubungan antar variabel semakin kuat. Selain itu, tanda positif dan negatif juga sangat penting, karena menunjukkan arah hubungan antar variabel. Untuk mempermudah, sebelum menghitung korelasi, data biasanya disajikan dalam bentuk diagram pencar atau scatter diagram. Diagram ini membantu peneliti melihat pola hubungan data secara visual. Apabila titik-titik data cenderung naik ke kanan, maka hubungan bersifat positif. Sebaliknya, jika menurun ke kanan, hubungan bersifat negatif. Sedangkan jika titik menyebar tanpa pola tertentu, maka hubungan antar variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan. Sebelum menghitung korelasi, data indeks determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilainya diperoleh dari kuadrat koefisien korelasi kemudian dikalikan 100%. Sebagai contoh, jika nilai korelasi sebesar 0,80, maka indeks determinasi sebesar 64%. Artinya, 64% perubahan variabel Y dipengaruhi oleh variabel X, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Indeks korelasi dan regresi memiliki hubungan yang sangat erat dalam statistika. Korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel, sedangkan regresi digunakan untuk membentuk persamaan yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Dengan kata lain, korelasi menjawab apakah ada hubungan, sedangkan regresi menjawab bagaimana bentuk hubungan tersebut. Rumus Pearson Product Moment merupakan rumus korelasi yang paling sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Rumus ini digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel dengan skala data interval atau rasio. Dalam penggunaannya, terdapat beberapa syarat penting, yaitu data harus berdistribusi normal dan hubungan antar variabel bersifat linear. Dalam menghitung koefisien korelasi product moment, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis. Pertama, menentukan variabel X dan variabel Y. Setelah itu, data disusun ke dalam tabel perhitungan yang memuat nilai X, Y, kuadrat X, kuadrat Y, dan hasil perkalian, XY. Selanjutnya, seluruh data dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam rumus Pearson Product Moment untuk memperoleh nilai korelasi. Setelah nilai R diperoleh, langkah terakhir adalah menginterpretasikan hasilnya berdasarkan tingkat keeratan hubungan.
Dalam analisis korelasi, data biasanya disusun dalam bentuk tabel perhitungan. Tabel ini mempermudah proses perhitungan nilai korelasi, karena seluruh komponen yang dibutuhkan sudah tersedia. Komponen utama yang diperlukan adalah jumlah X, jumlah Y, jumlah kuadrat X, jumlah kuadrat Y, dan jumlah hasil perkalian X dengan Y. Dalam analisis korelasi, data biasanya disusun dalam bentuk tabel perhitungan, seperti pada contoh ini. Penyusunan tabel bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan statistik. Pada tabel tersebut terdapat beberapa komponen penting, yaitu nilai variabel X, nilai variabel Y, kuadrat dari X, kuadrat dari Y, serta hasil perkalian antara X dan Y. Semua komponen tersebut nantinya dijumlahkan dan digunakan dalam rumus korelasi product moment. Dengan adanya tabel perhitungan, proses analisis menjadi lebih terstruktur, sehingga peneliti dapat melakukan perhitungan secara sistematis dan objektif. Dalam penelitian dengan jumlah data yang besar, data seringkali disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, atau data berkelompok. Oleh karena itu, analisis korelasi juga dapat dilakukan menggunakan data berkelompok. Pada metode ini, setiap kelas interval memiliki titik tengah yang digunakan sebagai wakil data. Selain itu, frekuensi setiap kelas juga diperhitungkan dalam proses analisis. Penggunaan distribusi frekuensi sangat membantu peneliti karena dapat menyederhanakan data yang jumlahnya sangat banyak, sehingga proses perhitungan menjadi lebih mudah dan efisien. Dalam data distribusi frekuensi, nilai asli data tidak digunakan secara langsung. Sebagai gantinya digunakan titik tengah kelas yang dianggap mewakili seluruh data dalam kelas tersebut. Selain titik tengah, frekuensi setiap kelas juga menjadi komponen penting dalam perhitungan korelasi data berkelompok. Metode ini sangat efektif digunakan pada penelitian dengan jumlah responden yang besar karena dapat mempermudah proses pengolahan data statistik. Dalam statistika inferensial, hasil penelitian biasanya diperoleh dari sampel, bukan dari seluruh populasi. Oleh karena itu, nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari satu sampel dapat berbeda dengan sampel lainnya. Distribusi sampling koefisien korelasi digunakan untuk mempelajari penyebaran nilai korelasi apabila pengambilan sampel dilakukan berulang kali dari populasi yang sama. Melalui distribusi sampling, peneliti dapat mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh cukup stabil atau tidak. Semakin besar ukuran sampel, biasanya distribusi sampling akan semakin mendekati distribusi normal, dan nilai korelasi yang diperoleh menjadi lebih stabil. Sebaliknya, jika ukuran sampel terlalu kecil, maka hasil korelasi cenderung lebih mudah berubah dan kurang representatif. Dalam penelitian, sangat jarang peneliti mampu meneliti seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampel untuk memperkirakan kondisi populasi. Nilai korelasi yang diperoleh dari sampel disebut sebagai estimasi terhadap korelasi populasi. Estimasi dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi titik memberikan satu nilai perkiraan terhadap parameter populasi, sedangkan estimasi interval memberikan rentang nilai tertentu yang diperkirakan memuat parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Melalui estimasi, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih ilmiah dan memiliki dasar statistik yang lebih kuat. Setelah nilai koefisien korelasi diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel benar-benar signifikan atau hanya terjadi karena faktor kebetulan saja. Hipotesis 0 atau H menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel dalam populasi. Sedangkan hipotesis alternatif atau H menyatakan bahwa terdapat hubungan antar variabel. Dalam pengujian statistik, keputusan diambil dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, berdasarkan taraf signifikansi tertentu, misalnya 5%. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H ditolak, sehingga hubungan antar variabel dinyatakan signifikan. Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi digunakan uji T. Rumus ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh benar-benar signifikan secara statistik atau hanya disebabkan oleh faktor kebetulan. Nilai T hitung diperoleh dari hasil substitusi nilai korelasi dan jumlah sampel ke dalam rumus uji T. Setelah itu,
Nilai T hitung dibandingkan dengan T tabel berdasarkan derajat kebebasan dan taraf signifikansi tertentu. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis nol ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel signifikan. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka hubungan dianggap tidak signifikan. Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi digunakan uji T. Rumus ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh benar-benar signifikan secara statistik atau hanya disebabkan oleh faktor kebetulan. Nilai T hitung diperoleh dari hasil substitusi nilai korelasi dan jumlah sampel ke dalam rumus uji T. Setelah itu, nilai T hitung dibandingkan dengan T tabel berdasarkan derajat kebebasan dan taraf signifikansi tertentu. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis nol ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel signifikan. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka hubungan dianggap tidak signifikan. Korelasi parsial digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hubungan sebenarnya antara dua variabel setelah pengaruh variabel lain dikendalikan atau dihilangkan. Sebagai contoh, peneliti ingin mengetahui hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar, tetapi faktor inteligensi dianggap dapat memengaruhi hasil. Oleh karena itu, inteligensi dikontrol sehingga hubungan yang diperoleh lebih murni. Dalam korelasi ganda, pengujian signifikansi dilakukan menggunakan uji F. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah beberapa variabel bebas secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel terikat. Korelasi biserial digunakan apabila salah satu variabel berbentuk data kontinu dan variabel lainnya berbentuk kategori dua kelompok atau dikotomi. Dalam analisis korelasi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar hasil penelitian valid. Jika asumsi tidak terpenuhi, maka hasil korelasi dapat menjadi bias atau menyesatkan. Analisis korelasi menjadi salah satu teknik statistik yang paling populer, karena mudah digunakan dan memiliki manfaat yang sangat luas dalam penelitian. Meskipun sangat berguna, analisis korelasi memiliki keterbatasan. Korelasi hanya menunjukkan hubungan antar variabel, bukan hubungan sebab akibat. Analisis korelasi banyak diterapkan dalam berbagai bidang ilmu, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Analisis korelasi banyak diterapkan dalam berbagai bidang ilmu, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Pada contoh ini, variabel X adalah jam belajar siswa, dan variabel Y adalah nilai ujian. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa semakin tinggi jam belajar siswa, maka nilai ujian juga cenderung meningkat. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus product moment, diperoleh nilai korelasi sebesar sekitar 0,98. Nilai ini mendekati angka 1, sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara jam belajar dan nilai ujian sangat kuat dan bersifat positif. Artinya, peningkatan jam belajar memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan nilai ujian siswa. Dapat disimpulkan bahwa analisis korelasi merupakan metode statistika yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena mampu menjelaskan hubungan antar variabel secara objektif dan terukur. Semoga materinya membantu ya. Jangan lupa dipahami pelan-pelan, karena ini penting banget. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.